Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Arif Muhammad Sultan dengan NIM 20203101. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu pahlawan dari kampung saya, yaitu Sultan Hasanuddin. Oke. Nama kita masuk ke dalam biografi beliau. Jadi nama beliau adalah Sultan Hasanuddin atau bisa disebut Hasanuddin dari Goa, yang memiliki sebutan ayam jago dari timur. Beliau terlahir di Makassar pada tanggal 12 Januari 1631 dan meninggal di Makassar pada tanggal 12 Juni 1670 dan dimakamkan di pemakaman Kesultanan Goa. Jadi siapa itu Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin merupakan salah satu raja dari timur yang populer dengan kegigihannya melawan Belanda pada masa penjajahan. Salah satu gagasannya yang berhasil membuat Belanda kelimpungan ialah menolak monopoli perdagangan oleh VOC, yaitu Persekutuan Dagang Asal Belanda yang bertugas memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Sultan Hasanuddin dilahirkan dengan nama Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Ia lahir pada 12 Januari 1631 dan merupakan anak dari pasangan Sultan Malikus Said dan Isabbe Molakuntu. Sultan Hasanuddin sudah pintar dalam memimpin sejak kecil. Ia pun juga pandai dalam hal berdagang. Ia juga pernah mengayam pendidikan di Masjid Bontoala dan juga kerap dia diajak oleh ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting sebagai cara untuk mengasah skill dan pengalaman anaknya tersebut. Ketika berusia 21 tahun, Sultan Hasanuddin diberikan amanat untuk mengurus pertahanan Goa. Menurut sejarah, ada dua versi cerita mengenai pengangkatannya sebagai raja, yakni pada usia 22 tahun dan juga pada usia 24 tahun. Salah satu perjuangan yang paling dikenang dari Sultan Hasanuddin adalah menolaknya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Kenapa VOC melakukan ini? Karena VOC ini memonopoli orang-orang Makassar dari kerajaan Goa karena mereka dianggap sebagai penghalang besar dan saingan yang berat. Maka dikarenakan hal ini, VOC berusaha untuk menguasai hasil rempah-rempah dan memonopoli hasil perdagangan wilayah timur Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan melarang orang-orang Makassar dilarang berdagang dengan musuh-musuh Belanda seperti Portugis. Dan tentu saja hal ini ditolak mentah-mentah oleh kerajaan Goa. Sultan Alauddin, Sultan Muhammad Said, dan juga Sultan Hasanuddin memiliki pendirian yang sama, yaitu Tuhan menciptakan bumi dan lautan untuk dimiliki dan dipakai bersama. Lalu, dalam perjalanan melawan Belanda, terjadi sebuah pertempuran yang berlangsung di medan perang Sulawesi Selatan antara orang-orang Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dengan VOC yang dipimpin oleh Laksamana Spilman. Pada tahun 1666, di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spilman, Belanda berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil. Tetapi mereka belum berhasil menundukkan kerajaan Goa, karena Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan-kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan Belanda. Pertempuran ini terus berlangsung, begitu pula selalu diadakannya berbagai perjanjian, perdamaian, dan gencatan senjata. Namun selalu dilanggar oleh VOC dan merugikan kerajaan Goa. Pada saat perperangan, Belanda terus menambah kekuatan pasukannya hingga pada akhirnya Goa terdesak dan semakin lemah.
Dengan dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Sultan Hasanuddin bersedia menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Setelah merasa perjanjian Bongaya itu sangat merugikan bagi rakyat dan kerajaan Goa, akhirnya pada 12 April 1666 perang kembali pecah. Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan sengit. Namun bantuan tentara dari luar menambahnya kekuatan pasukan Belanda hingga akhirnya menerobos benteng terkuat kerajaan Goa, yaitu Benteng Somba, Sombaopu pada tanggal 24 Juni 1669. Setelah kekalahan yang diderita kerajaan Goa dan mundur Sultan Hasanuddin dari Benteng Sombaopu ke Benteng Kale Goa, maka usaha Spilman memecah belah persatuan kerajaan Goa terus dilancarkan. Usaha ini berhasil setelah diadakannya pengampunan umum. Jadi pengampunan ini siapa yang mau menyerah kepada Belanda maka akan diampuni oleh Belanda. Dan beberapa pembesar kerajaan menyatakan menyerah. Karaeng Talo dan Karaeng Lengkese menyatakan tunduk pada perjanjian Bongaya. Tetapi Sultan Hasanuddin sudah bersumpah tidak akan sudi bekerja sama dengan penjajah Belanda. Jadi pada tanggal 29 Juni 1669, Sultan Hasanuddin meletakkan jabatannya sebagai Raja Goa ke-16. Setelah 16 tahun berperang melawan penjajah dan berusaha mempersatukan kerajaan Nusantara. Sebagai gantinya, ditunjuklah putranya Ima Mapasomba Daeng Muraga yang bergelar Sultan Amir Hamzah sebagai raja berikutnya. Sesudah turun tahta, Sultan Hasanuddin banyak mencurahkan waktunya sebagai pengajar agama Islam dan berusaha menanamkan rasa kebangsaan dan persatuan. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1670 bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1081 Hijriah, Sultan Hasanuddin wafat pada usia 39 tahun. Beliau lalu dimakamkan di suatu bukit di pemakaman Raja-Raja Goa di dalam benteng Kale Goa di kampung Tamalate. Malombasi Dayang Matawang Karaeng binti Mangape Sultan Hasanuddin Tumenang Ri Bala Pangkana telah tiada. Tetapi sejati semangatnya tetap berkobar di dada setiap insan bangsa yang mendambakan perjanjian dan kebangsaan di bumi Pancasila ini. Baik, mungkin itu saja sejarah singkat dari salah satu pahlawan dari daerah Makassar. Oke, itu saja sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih.